yang dekat rumahnya tetap ke masjid. Nanti mentang-mentang ada ceramah ustaz tuh kalau jauh ke rumahnya, langkahnya banyak, nanti pindah rumah pula. Tak perlu pindah rumah, ya. Yang doket resiko kan Bu Ita. Nanti yang pindah rumah pula ada resiko kan, gara-gara nak mendapatkan langkah banyak, tidak seperti itu, ya. Atau Ibu Des ya dekat rumahnya. Sedikit langkahnya tuh, sedikit pahalanya. Tidak begitu, ya. Ini memotivasi, mendorong bagi orang-orang yang jauh pahalanya, orang yang jauh rumahnya. Kadang ada orang alasan, tak bisa kami sholat berjamaah di masjid. Ngapa? Rumahnya jauh Ustaz, susah nak berjalan jauh, panik. Kan ada Honda, kalau Honda ada sepeda. Bagaimana itu namanya tuh? Kalau seandainya rumahnya jauh lalu dia pakai motor di sana kan, maka setiap putaran motor itu rodanya itu akan bernilai pahala. Satu kali putaran dapat satu pahala. Banyak yang berputar, banyak pula pahalanya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang jauh bisa dia sholat berjamaah di masjid, apalagi yang dekat rumahnya, kan gitu. Tapi itu tergantung panggilan hati kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya, tergantung panggilan hati kita masing-masing. Kalau kita merasa pahala kita belum banyak, dosa kita lebih banyak daripada pahala kita, tambah dengan sholat berjamaah. Kalau kita merasa kebaikan kita itu kurang, maka tambah dengan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini sholat atau perintah yang sangat dianjurkan. Bahkan kalau ada ulama yang keras itu mewajibkan bagi orang laki-laki untuk sholat berjamaah, ya. Tapi ada imam-imam yang lain mengatakan sholat berjamaah ini tidak sampai ke wajib, tetapi sunat muakkad yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan, khusus bagi orang laki-laki. Bagi perempuan bagaimana Ustaz? Bagi perempuan untuk sholat berjamaah ini tidak diwajibkan. Kalau seandainya ada istri punya suami, lalu suami itu mengizinkan untuk istrinya sholat berjamaah, silakan. Tapi kalau ada suami yang tak mengizinkan istrinya untuk sholat berjamaah di masjid, tak dapat izin, atau mungkin ada tanggung jawab yang lain di rumah, entah itu mengurusi anak atau mengurusi suami yang sedang sakit misalnya, lalu tidak diizinkan oleh suaminya untuk sholat ke masjid, maka istri tidak perlu memaksakan diri untuk sholat di masjid. Kenapa? Kalau ada suami yang sedang sakit di rumah, lalu istri memaksakan diri untuk sholat berjamaah di masjid, maka istri sudah melalaikan atau mengabaikan tanggung jawab dia sebagai istri untuk memperlakukan suami dengan sebaik-baiknya. Maka utamakan mengurus suami daripada harus ke masjid bagi yang perempuan. Ada anak-anaknya merengek-rengek di rumah belum makan, sementara ibunya itu sibuk memaksakan diri untuk ke masjid. Berarti ibu atau orang tuanya, sang ibu ini sudah melalaikan tanggung jawab, menelantarkan anaknya yang lagi kelaparan. Mana yang didahulukan? Urusi keluarga terlebih dahulu, baru kalau sudah selesai, maka barulah ibu-ibu bagi perempuan untuk sholat di masjid berjamaah. Urus suami dulu, urus anak-anak dulu, ya kan? Setelah itu baru kita beribadah di masjid. Bagi laki-laki tidak ada alasan. Walaupun suami tak diizinkan istri untuk sholat ke masjid, maka tak perlu juga suami izin kepada istri untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Tak perlu. Ya. Kalau seandainya ada suami yang minta izin kepada istrinya, Bu,
izin ya mau sholat ke masjid, jangan. Nah, maka tidak perlu seperti